warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini dalam mata kuliah agrowisata, saya lebih banyak membahas tentang studi pengelolaan agrowisata. Ya, kita apabila adik-adik mencari referensi terkait dengan agrowisata, jadi bisa tinggal klik di Google tentang berbagai macam destinasi agrowisata di Indonesia. Ya, nanti kita juga akan melihat beberapa video terkait dengan agrowisata yang baik itu masih baru maupun sudah berkembang ya. Coba kita lihat ya di Google ini, kita klik coba agrowisata terbaik ya di Bali misalnya, kita klik ya, di situ ada beberapa referensi agrowisata yang ada di Bali. Coba kita klik dari travel.com, kompas.com ini, kita lihat ada beberapa tempat agrowisata yang memang direkomendasikan oleh wisatawan maupun para pelaku wisata yang ada di Bali ya. Coba kita lihat kira-kira apa ya. Ada beberapa rekomendasi, ada 6 tempat agrowisata di Bali ya. Ini sudah berkembang dengan baik ya. Nanti kita lihat bagaimana sih pengembangan yang ada di sana. Yang pertama ternyata adalah Alas Harum, agrowisata agroturism yang ada di Tegalalang, Kabupaten Gianyar ya. Ini salah satu destinasi yang terbaik ya di Pulau Dewata ini. Kemudian ada juga Bagus Agro Pelage di Desa Pelage, Kecamatan Petanggung ya, di Bali Tengah ini. Ya, di situ menawarkan pemandangan alam dan tanaman stroberi ya, tanaman buah-buahan juga ada di sana. Kemudian yang berikutnya adalah Kumulilir ya. Kumulilir ini di daerah Desa Sebatu, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Kemudian berikutnya adalah Bali Strawberry Farm and Restaurant ya, menawarkan pemandangan kebun stroberi yang berada di Kabupaten Tabanan ya. Kemudian ada lagi Silas Agroturism yang berada di Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturi di Kabupaten Tabanan. Kemudian berikutnya ada namanya agrowisata Abian Salak ya, di Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. Ya, ini adalah beberapa referensi terkait dengan destinasi yang ada di Pulau Dewata terkait dengan agrowisata. Nah, kita lihat nanti bagaimana sih agrowisata ini berkembang khususnya di daerah Bali Tengah dan Bali sisi timur ya. Jadi mereka kebanyakan ini daerah-daerah ini ada 6 spot ini berada di Bali Tengah ya, di Kabupaten Gianyar, ada Kabupaten Tabanan, kemudian di daerah Karangasem juga memiliki potensi-potensi untuk pengembangan agrowisata ya. Ya, semuanya itu kembali lagi ke potensi ya. Kalau bicara tentang agrowisata tadi tentunya adalah kembali ke potensi yang ada di sana, yang ada di sana. Jadi kalau agrowisata itu berdasarkan pada potensi alam berupa lahan pertanian, peternakan atau perikanan, ditunjang dengan potensi kehutanan sehingga bisa menawarkan sebuah daya tarik wisata yang berbasis agro ya. Coba kita lihat lagi, kita cek lagi kira-kira yang ada di Jawa Timur ya, kira-kira apa sih referensi yang ada di Jawa Timur. Ya, ada beberapa spot yang ditawarkan oleh indntimes.com ya. Ya, kita ambil yang pertama aja yang keluar di sini. Ya, kita lihat dari indntimes.com ini ada 6 agrowisata juga namanya, berada di Jawa Timur, itu contoh liburan keluarga.
ya. Jadi ada beberapa, ada 6. Yang pertama adalah Kusuma Agrowisata di Batu yang akan tanaman apel sebagai spot unggulan yang ada di sana. Kemudian ada Kebuah Naga Bulu Lawang ya, khusus ya, ini ya, spesifik pada satu tanaman ya, yang berada di desa Jambuwer ya, yang berada di jalan antara Jalan Raya Malang dan Lumajang. Kemudian yang berikutnya adalah Strawberry Highland Pucon ya, khusus spesifik tanaman stroberi di desa Pandesari, Kecamatan Pucon ya. Ya, khusus ini tanaman stroberi. Kemudian ada agrowisata Wolu Tengah Tuban, spesifik pada tanaman kelengkeng ya, berasal di desa Wolu Tengah, Kecamatan Karek, Kabupaten Tuban ya. Kemudian yang berikutnya ada agrowisata Wonosalam Jombang, spesifik ya pada tanaman durian ya. Yang berikutnya adalah agrowisata Bakti Alam ya, berada di Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan ya. Ini juga menawarkan beberapa spot tanaman baik itu melon, durian atau buah naga dan sebagainya. Jadi di sini adalah ada 6 juga ya, recommended dari beberapa media dan wisatawan untuk dikunjungi ya, terkait dengan agrowisata ya. Ada beberapa spot ya di beberapa destinasi, Pasuruan, kemudian Batu, ada di Malang ya, dan di Tuban ya, kemudian Jombang tadi. Jadi kembali lagi dari Bali dan Jawa Timur tadi, dapat diketahui bahwa masing-masing destinasi itu memiliki, kembali lagi, memiliki potensi unggulan ya. Seperti tadi ini disampaikan, Batu memiliki potensi unggulan di buah apelnya, kemudian tadi di Bulu Lawang buah naganya, kemudian di Tuban tadi kelengkeng, kemudian di Jombang tadi durian dan sebagainya. Semua itu menawarkan destinasi, menawarkan suatu yang memang unggulan. Jadi ya memang diadakan, artinya memang dibuat, dibangun, tapi memang itu adalah potensi unggulan. Nah, cirinya adalah sesuatu itu banyak ya, banyak ditemui. Artinya seperti misalnya ini kebun kan memiliki tanaman yang banyak, sehingga dan itu ditata dengan rapi, dengan bersih, sehingga menawarkan sebuah daya tarik. Itu kuncinya, salah satunya adalah sehingga agrowisata itu idealnya harus memiliki suatu luasan lahan yang cukup ya, untuk misalnya untuk tanaman seperti ini kan, kebutuhan tanaman untuk lahan kan juga butuh luasan yang cukup ya. Apabila kurang tentunya akan mempengaruhi hasil dan sebagainya. Sehingga seperti misalnya kebun apel yang ada di Batu juga sama prosesnya. Jadi menawarkan suatu area yang luas, kemudian ditanami berbagai macam tanaman, tapi spesifik juga menawarkan pada aspek tanaman spesifik yaitu apel, ditanam dengan konturnya ya, mengikuti konturnya, kemudian ditata dengan rapi dan bersih sehingga memberikan sebuah daya tarik. Itu jadi salah satu kunci. Jadi kemenarikannya itu adalah sesuatu yang banyak ya, sesuatu yang banyak ditemui di situ, dan itu memberikan suatu hasil juga, artinya berbuah. Jadi kita tidak hanya menawarkan suatu tanaman saja, tapi tidak bisa kita lakukan apapun, tapi dengan berbuah seperti ini, tanaman apel dan sebagainya, kita bisa melakukan aktivitas. Jadi agrowisata itu sebenarnya adalah bagaimana kita meng-create sesuatu yang memang mungkin dianggap awalnya seperti lahan yang kurang optimal, atau lahan tidur, atau mungkin lahan-lahan yang memang awalnya ditanami tanaman yang keras seperti sengon, telapeti jati dan sebagainya, yang mungkin membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk mendapatkan keuntungan bertahun-tahun, sehingga diolah, dikembangkan untuk menjadi sebuah destinasi wisata berupa agrowisata ya, sehingga kebutuhannya adalah tanah yang luas dengan spesifik pada tanaman tertentu ya.
atau mungkin mendirikan sebuah destinasi atau daya tarik wisata agrowisata itu dengan luasan yang cukup, artinya tidak terlalu luas dengan lahan yang seadanya, tetapi bagaimana kita menciptakan sebuah daya tarik baru yang memang seperti miniatur lah, mungkin ya dibilang bisa miniatur, artinya mungkin ada tanaman hortikultura, ada tanaman bunga-bunga, ada tanaman macam-macam, sehingga buah-buahan yang lain, sehingga itu menjadi sebuah daya tarik. Karena itu proses yang berikutnya selain tadi ini saya sampaikan adalah luasan lahan, kemudian jenis tanaman yang spesifik yang dikembangkan, kemudian ada tanaman pendukung, juga adalah bagaimana kita menciptakan sebuah desain, ya menciptakan sebuah desain atau layoutnya. Artinya agrowisata itu tidak tergantung hanya dengan menanam saja, tetapi bagaimana agrowisata itu menciptakan sebuah layout untuk wisatawan itu bisa menikmati semua yang ada yang ditawarkan. Jadi semuanya adalah layout, ya, semua adalah layout. Jadi bagaimana kita menata dari pintu masuknya, kemudian rutenya, ada fasilitas apa, ada sarana apa yang ada di sana, kemudian atraksi yang disediakan, sampai nanti mereka ada pusat olahraga, ada aktivitas, membuat sesuatu yang ada di sana, semua dijadikan dalam satu tempat, sehingga agrowisata itu tidak hanya melakukan sesuatu yang hanya misalnya petik buah, hanya sebatas itu, tapi habis itu setelah itu selesai, tetapi kita menawarkan sesuatu yang beragam dan sifatnya dinamis, ya, artinya mereka dalam satu tempat itu dioptimalkan aktivitas itu, dioptimalkan sehingga mereka wisatawan yang datang itu bisa menikmati berbagai macam yang ada di sana untuk mendapatkan kesan yang positif, kesan yang banyak yang ditawarkan. Kan mungkin mereka jauh-jauh dari suatu tempat ke kita, datang ke tempat kita, tentunya memberikan sebuah persepsi yang cukup, ya, nanti membawa persepsi yang cukup bahwa apa yang mereka inginkan itu bisa didapatkan pada saat kita berkunjung di tempat kita. Jadi kita harus menawarkan berbagai macam atraksi yang disediakan, meskipun mungkin kita memiliki hanya lahan sedikit, ya, atau mungkin lahannya tidak terlalu luas, tapi bagaimana kita meng-create sesuatu itu menjadi sesuatu yang memang kaya, menawarkan pengalaman atau pembelajaran, karena memang agrowisata itu fokusnya adalah bagaimana kita memberikan aspek edukasi yang cukup bagi para pengunjung, karena basis dari atau segmen pasar yang atau target pasar sasaran dari agrowisata itu adalah anak-anak, kemudian keluarga, ya. Jadi mengkombinasikan antara kebutuhan apa yang menjadi kebutuhan anak-anak dan keluarga itu sendiri, ya. Kemudian berikutnya adalah agrowisata ini harus menawarkan aktivitas rekreasi. Ya, apa sih aktivitas rekreasi? Karena memang kebanyakan yang bisa kita perhatikan di sini adalah agrowisata yang ada di Bali maupun di Jawa Timur khususnya, itu juga pastinya menawarkan suatu aktivitas rekreasi, dan beberapa juga sudah menawarkan atau sudah mengembangkan akomodasi, sektor akomodasi, sehingga mulai merambah pada aspek wisata karena sudah ada penginapan di situ. Jadi mereka meng-create sesuatu itu menjadi sesuatu yang, kalau rekreasi kan sifatnya kurang dari 12 jam. Jadi mereka hanya beberapa jam di tempat kita, kemudian mereka baik. Tapi ada beberapa spot, ada beberapa agrowisata yang memang menawarkan aktivitas yang memang full, ya, full, karena memang di situ kaya akan aktivitasnya. Jadi dan memberikan suatu kenyamanan di situ, sehingga kenapa tidak, ya, mereka menggunakan sebuah akomodasi, baik itu homestay yang dikelola oleh sendiri, baik itu maupun dikelola oleh masyarakat. Jadi aktivitas rekreasi itu kaya dengan berbagai macam aktivitas, ya. Artinya memang kita harus
benar-benar meng-create sesuatu itu dengan berbagai macam daya tarik, sehingga namanya single ticket tadi yang dibeli oleh wisatawan itu menawarkan berbagai macam beragam aktivitas ya seperti itu. Jadi agrowisata ini konsepnya adalah memang rekreasi, tetapi beberapa spot sudah menawarkan akomodasi sehingga mereka ingin meraih pasar yang lebih intens lagi ya, dalam pengertian ya tidak hanya mereka datang beberapa jam di situ pulang, tapi mereka datang ke situ kemudian ingin menikmati berbagai macam hal yang ditawarkan, atraksi yang ditawarkan, aktivitas yang ditawarkan, kemudian mereka tinggal entah itu semalam, kemudian mereka mendapatkan pengalaman di malam hari, menikmati pemandangannya di malam hari sampai mereka balik lagi ke tempat asalnya. Jadi itu adalah proses yang seperti yang kita inginkan. Artinya dengan seperti itu optimalisasi keuntungan akan jadi lebih optimal ya. Jadi kita mendapatkan suatu keuntungan yang luar biasa karena memang wisata itu bisa menginap ya. Kalau sudah menginap mereka pasti akan makan, minum, kemudian beli oleh-oleh di situ, itu pasti ya. Jadi itu bagian dari aktivitas agrowisata yang memang bisa kita lihat. Nah dari sini mungkin kita akan melihat beberapa contoh ya dari yang sudah saya cek tadi. Ada beberapa contoh yang ada di Jombang, yaitu Duren-Duren. Ini adalah destinasi wisata yang baru. Kemudian yang sudah berkembang ya tadi di Bali, yang mungkin bisa menjadi perbandingan ya. Tapi memang pada dasarnya memiliki suatu persamaan. Namanya agrowisata pasti memiliki suatu hal yang spesifik yang ditawarkan. Coba nanti kita lihat bagaimana videonya terkait dengan dua destinasi agrowisata.
kembali lagi, tadi sudah menyaksikan 2 video dari Duren di Wonosalam Jombang, kemudian satunya adalah Bukit Harum Alas Aruk di Bali ya. Dari situ kita sudah memiliki sebuah pandangan bahwa satu objek ini adalah yang di Jombang itu adalah kategori baru, masih belum dibuka secara umum. Kemudian yang kedua itu adalah di Bali itu sudah dibuka secara umum dan itu menjadi suatu destinasi wisata unggulan di sana. Ya, apa yang kita lihat di situ adalah ada suatu perbedaan sebenarnya, namun pada masing-masing memiliki sebuah, karena memang memiliki sebuah ciri khas ya, atau mungkin keunggulan. Kalau yang di Jombang itu adalah lokasinya adalah di salah satu ya bukit, tapi di situ sudah ada banyak perumahan bentuk ya, yang masih dalam kompleks ya, kompleks, bukan suatu lahan yang memang alami ya, karena itu adalah bekas kebun tebu yang kemudian diolah untuk dijadikan sebagai spot agrowisata. Nah, di Wonosalam ini memang kita lihat ada beberapa spot ya, pembagian yang memang pada dasarnya adalah kita ini membagi lahan itu ke dalam beberapa area ya. Artinya kita apabila kita menginisiasi suatu destinasi wisata baru, khususnya agrowisata, apabila mungkin ada yang menjadi manajer atau mungkin sebagai perencana di sana, salah satu yang harus diperhatikan adalah layoutnya. Kembali lagi saya katakan layoutnya. Artinya di situ harus memiliki tempat parkir misalnya. Salah satu yang menjadi vital itu adalah tempat parkirnya. Aksesibilitasnya itu kan urusan kondisi jalan itu menjadi sebuah urusan pemerintah. Tapi di sisi lain, pada saat kita sebagai pengelola destinasi wisata, berbasis agrowisata, itu tentunya karena memang segmen kita ini adalah segmen wisata keluarga dan anak, tentunya kita juga harus memperhatikan aspek moda transportasi dan bagaimana sih luasan area parkir yang kita sediakan. Jadi kalau destinasi wisata itu tanpa menyediakan area parkir yang memadai, tentunya akan mempersulit wisatawan itu sendiri, baik itu pada saat akses keluar masuk maupun parkirnya. Sehingga harus kita sediakan seperti ini. Coba kita perhatikan, mungkin ini masih belum ada atau mungkin sudah ada tempat parkirnya, tapi memang mungkin over ya. Tapi ini kita harus memahami bahwa konteks parkir ini harus lebih kita perhatikan untuk kenyamanan, keamanan dari kendaraan yang wisatawan. Apabila nanti ada kerusakan atau mungkin hal-hal yang tidak diinginkan, tentunya akan menjadi tanggung jawab atau mungkin menjadi suatu komplain ya kepada kita sebagai pengelola. Jadi kita harus perhatikan ini ya. Salah satu aspek penting itu adalah parkir. Jadi ada layout khusus bagaimana penataan parkirnya itu di mana yang mudah, yang enak, sehingga wisatawan itu dengan mudah parkir, kemudian keluar masuknya juga enak. Jadi tidak mempersulit wisatawan. Kita harus buat layoutnya. Kemudian yang kedua adalah pintu masuknya. Ya, pintu masuknya itu di mana sehingga wisatawan itu memiliki kemudahan untuk masuk ya. Kalau dalam konteks ini adalah pintu masuk menuju ke dalam kawasan. Artinya di situ ada tiket masuk atau loket masuk untuk wisatawan bisa dengan mudah ya masuk ke situ. Jadi semua itu harus diperhatikan ya, loket masuknya seperti apa. Nah, seperti ini mungkin perlu ada suatu area khusus ya kalau seperti ini. Kembali lagi ke area parkir tadi, bahwa parkir tadi itu masih harus perlu kembali kalau mau hemat saya. Artinya memang tidak tercampur ya. Mungkin wisatawan ada diberikan tempat khusus untuk kendaraan, sehingga pada saat masuk ke dalam area ini wisatawan bisa langsung berjalan kaki ya, tanpa harus membawanya ke dalam, sehingga kelihatan kesannya adalah lebih menarik, sehingga wisatawan
sembari berolahraga pada saat pagi hari atau mungkin pada sore hari tanpa terganggu kondisi arus lalu lintas kendaraan ya seperti ini. Jadi memang harus perhatikan. Kemudian penataan tadi loket masuk ya harus ditempatkan di tempat yang strategis sehingga orang itu mudah ya untuk masuk. Kalau artinya kalau memang tiket masuk itu pada saat masuk sebelum area parkir mungkin lebih memudahkan wisatawan ya, atau mungkin sebaliknya setelah parkir dulu baru nanti wisatawan datang masuk ke dalam loket masuk kemudian membayar tiket masuknya di situ. Jadi sambil dihitung berapa jumlah operasionalnya, mungkin seperti itu. Tinggal penyesuaian nanti mana yang lebih elegan atau mungkin tepat diterapkan di objek wisata yang bersangkutan. Kemudian yang kedua itu adalah penataan spot-spot atau daya tarik ya. Seperti ini menjadi sebuah daya tarik karena memang konstruksi bangunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga seperti dom ya, bangunan dom, kemudian terbuat dari kayu ya, sehingga lebih apa ya, bersifat seperti kelihatan alami ya, sehingga itu menjadi sebuah daya tarik ya. Seperti ini harus juga menjadi sebuah, selain menjadi sebuah akomodasi juga menjadi sebuah daya tarik wisata seperti ini ya. Jadi memang layout tepat ya juga perlu diperhatikan adalah kondisi atau konstruksi bangunan yang ada di sana. Artinya jangan sampai berbeda dengan kondisi yang ada di lingkungan sekitar atau mungkin kondisi budaya masyarakat budaya yang ada di sana. Kalau memang bisa dikembangkan, memang misalnya di Jombang ini ada bangunan khas masyarakat di Jombang, ya bisa dikembangkan di situ. Artinya inilah bangunan tradisional khas dan masyarakat di Jombang seperti apa. Itu menjadi sebuah edukasi. Aspek edukasi memberikan sebuah pemahaman tentang budaya khas asli dari Kabupaten Jombang. Ya. Dan ini menjadi sebuah ikonik ya, karena memang memiliki suatu keunikan ya. Ya mungkin ini dari nanti saatnya dari menjadi kembali lagi manajer di situ ya, atau menjadi perencana tentunya harus mempunyai ide kreativitas yang mungkin berbeda dengan kondisi seperti ini ya. Kemudian seperti ini ya, ini tentunya menjadi sebuah bangunan yang memang menjadi sebuah daya tarik ya, daya tarik wisata karena memang kembali lagi mungkin ini adalah hal yang ditawarkan selain menjadi sebuah akomodasi ya. Karena di puncak Wonosalam Salaminya atau di Duran-Duran ini memang lebih banyak menawarkan sebuah daya tarik berbasis akomodasi ini. Di situ mungkin ada kolam atau mungkin daya tarik berdurian sebagai penunjang ya. Tapi pada dasarnya untuk agrowisata sebenarnya adalah bagaimana kita menawarkan spot-spot menarik tentang hasil atau produk pertanian atau peternakan perikanan sehingga ditunjang dengan sarana-prasarana yang lain. Jadi seperti ini adalah akomodasi, kemudian hal-hal yang lain sebagai taman rekreasi dan sebagainya itu menjadi sebuah aktivitas penunjang sehingga ini lebih mengarah kepada sifatnya rekreasi sehingga lebih kalau memang kita bicara agrowisata ya tentunya harus memiliki pilar tersebut. Agrowisata harus memberikan sebuah porsi tersendiri bagi hasil pertanian, pengolahan dan sebagainya. Jadi itu menjadi sebuah daya tarik wisata ya. Jadi apa yang sudah dilihat dalam video tadi bahwa di situ ada beberapa spot ya seperti ini, area parkirnya yang memang yang harus diperhatikan kembali, kemudian mungkin ditambahkan lagi berbagai sentuhan ya. Daya tarik wisata tidak hanya menawarkan pemandangan seperti ini, tetapi juga menawarkan daya tarik wisata yang memang ciri khas dari agrowisata ya seperti itu. Jadi karena memang di area pegunungan mungkin hal-hal yang bisa ditawarkan, tanaman-tanaman pangan, hortikultura dan sebagainya mungkin bisa dikembangkan di situ ya. Ya, layout dari rute menurut saya adalah layoutnya ini memang
cukup bagus, artinya memang sudah dikembangkan, cuma memang harus diberikan porsi khusus terkait dengan area parkir yang memang masih belum memadai dengan baik, ya seperti ini bentuknya. Dan oke, kita kembali lagi ke tadi yang di mana Alas Harum ya. Di Alas Harum Alas Harum ini tadi ada beberapa spot ya, di situ memang sudah berkembang ya, artinya memang Alas Harum ini menjadi suatu destinasi unggulan di Bali, dan itu memang prosesnya adalah memanfaatkan kontur ya, karena konturnya dia perbukitan, sehingga bagaimana kita melihat layout dari kontur perbukitan itu kita manfaatkan menjadi sebuah spot-spot seperti misalnya seperti ini adalah restorannya, kemudian di bawahnya adalah tempat untuk menikmati pemandangan sambil mungkin menikmati kuliner ya. Jadi pembagiannya itu harus memang harus kita perhatikan. Kita harus melihat, kalau kita bicara lihat kontur dari agrowisata, tentu kita harus melihat bagaimana suatu tempat itu dibangun di mana, di posisi di mana, dengan luasan berapa. Dari luasan berapa tersebut kita bisa prediksi kira-kira kebutuhan fasilitasnya apa saja yang ada di situ, sarana prasarana seperti apa. Kemudian dari situ kita bisa menyediakan kira-kira kecukupan atraksi wisata apa saja yang ada di situ. Kalau memang di situ hanya bisa menyediakan mungkin ya, kalau di Alas Harum ini ada memang tadi ada namanya kopi luwak ya, ini seperti ini ada kopi luwak ini ya. Ini khusus untuk kopi luwak ya, memang di situ ada atraksi kopi luwak, kan di sini ada luwak ya, binatang luwak, sehingga mereka memiliki suatu daya tarik yang menarik, yang unik ya, karena emang di sini ada luwak, di sini ada juga perkebunan kopi, bisa menunjang suatu daya tarik wisata. Nah, ini adalah Alas Harum ini dengan konsep seperti ini menawarkan berbagai macam spot-spot ya, seperti misalnya seperti ini ada untuk kopi, pengolah kopi dan sebagainya, itu biasa dilakukan secara tradisional juga menjadi suatu daya tarik wisata ya. Dari sini memang kita bisa melihat layout konturnya. Jadi luasan lahan yang tersediakan berapa sih luasan lahan yang bisa dipergunakan. Jadi kalau misalnya luasan lahannya ada misalnya 2 hektar, kita tidak perlu semuanya kita kembangkan, artinya kita olah menjadi 2 hektar itu penuh full ya, dengan berbagai macam sarana prasarana sebagainya, sehingga kelihatan kurang menarik. Tapi apa yang kita lakukan adalah bagaimana kita menata ya. Seperti ini mungkin hanya sifatnya penataan, memberikan sebuah sentuhan-sentuhan sehingga mendapatkan kesan suatu back to nature-nya. Seperti ini bagaimana misalnya kita mengemas sebuah kawasan perbukitan dengan yang sudah ada maksudnya dengan seperti tanaman kelapa, kemudian pertanian terasering, kemudian ada aliran sungai sudah alami seperti, kemudian ada atunya. Jadi hanya membersihkan saja ya, bagaimana kita menghilangkan rumput, kemudian menata kembali taman-taman dan sebagainya, itu menjadi hal yang lain. Apabila dari ini kondisi yang ada di sini mungkin hanya beberapa spot yang beberapa ya, tapi kalau di luar ini coba apa mungkin ada dilihat, mungkin di sekitar kanan kirinya masih seperti bukit ya, sehingga kesan ini memang apa ya, kita mencari suatu kesan yang positif dalam artian kita memunculkan sabta pesona yang ada di situ, artinya kebersihan, keindahan, kerapian dan sebagainya kita harus munculkan ya, karena orang orang datang ke suatu tempat itu adalah hal itu yang mereka cari, yang mereka inginkan, yang tentunya pasti berbeda dengan apa yang ada di tempat asal mereka. Jadi kadang-kadang kita tidak hanya berpikir kita harus membangun sesuatu, tapi bagaimana kita mengemas sesuatu yang sudah ada ini menjadi sesuatu yang lebih optimal ya, artinya ya menata layout yang sudah ada itu, kemudian membersihkannya, kemudian menciptakan suatu daya tarik
Jadi tidak harus kita membangun sesuatu yang memang hanya terkait dengan fasilitas atau sarana prasarana saja untuk kebutuhan wisatawan. Dan sisanya adalah kita harus berpikir bagaimana kita menciptakan suatu daya tarik tanpa harus kita mengeluarkan suatu biaya yang luar biasa. Itu harus berpikir kreatifnya di situ. Ya. Kemudian banyak hal yang mungkin bisa kita perhatikan seperti ini, menyediakan atraksi yang memang sesuai yang ada di situ gitu, yang memang menarik ada di situ, yang harus kita kembangkan. Dan itu juga harus update, artinya misalnya kayak memberikan sebuah atraksi suguhan seperti ini, tentunya kita harus selalu menjaga kebersihannya, kerapiannya, dan jangan sampai kegiatan seperti ini kita membuat sesuatu tapi tidak dirawat sehingga orang melihatnya sudah kusam dan sebagainya. Jika harus kita ditata dengan berkelanjutan. Kemudian menciptakan beberapa spot-spot baru yang memang menarik ya. Jadi ini kan daya tarik ini sebagai sebagian dari paket yang ditawarkan di sana. Selain di sisi lain adalah ini kulinernya, ya memang kuliner khas yang ada di situ tentunya harus menjadi sebuah ikon, karena memang makanan, minuman itu menjadi sebuah andalan bagi agrowisata, khususnya agrowisata menawarkan hasil-hasil perkebunan atau seperti tanaman organik. Ya, kita harus menyediakan menu-menu yang berbasis seperti itu, ya misalnya pengolahan hasil ya mungkin tape, apa namanya, apel ya, untuk diolah menjadi mungkin sari apel dan sebagainya, atau mungkin singkong tadi kemudian diolah menjadi sebuah proses tape. Dan selain menjadi atraksi juga menjadi sebuah menu makanan khas di situ dan bisa menjadi sebuah oleh-oleh, karena itu bagian dari atraksi yang wisata yang ditawarkan ya. Di sisanya adalah bagaimana kita menyediakan sebuah daya tarik pemandangan yang memang menunjang seperti itu ya. Apabila ini kita lihat mungkin ya hanya spot ini aja, tapi disiarkan di atas bukit itu ya dengan kondisi yang seperti itu asalnya ya, kita hanya bisa membersihkan sebuah spot-spot yang memang dikunjungi wisatawan ya. Tujuannya adalah memberikan rasa aman, nyaman dan sebagainya, kesannya alami ya kita harus seperti itu ya. Ini dan menambahkan seperti ini unsur-unsur misalnya perahu, ini sebenarnya tidak bisa untuk kegiatan untuk berperahu, tapi dimasukkan saja unsur perahu karena memang itu tidak bersinggungan dengan konteks sungai ya. Sungai ada perahunya, tapi meskipun di situ ada banyak batu pastinya tidak bisa dilalui. Dan itu hanya sebatas konsep yang bisa dimasukkan di situ. Ya, kita harus jeli-jeli di situ memberikan sebuah sentuhan-sentuhan di mana agar wisatawan yang datang ke situ menikmati semuanya kesan yang baik dan bersih ya, aman, nyaman, bersih, serta pesona tadi. Kemudian keramahan, ditunjukkan keramahan dari para guide yang ada di sana ya, pemandu lokal yang ada di sana, kemudian memberikan informasi yang benar-benar tepat ya, tentunya akan berikan suatu kesan yang holistik ya bagi wisata yang berkunjung ke Alas Harum Bali ini ya. Jadi hal seperti ini yang mungkin bisa ditawarkan atau mungkin ada di nantinya bergerak di bidang wisata, entah itu masuk di situ sebagai manajer. Tentunya harus benar-benar kita harus berpikir kreatif bagaimana suatu destinasi yang ada yang kita handle ini bisa untuk berkembang dengan baik, terus berkelanjutan ya. Jangan sampai kita ngecos di awal tetapi kemudian mengos-mengos di tengah, kemudian di akhir nanti kita kolaps. Jangan sampai seperti itu, tapi bagaimana kita berjenjang tanpa mungkin kita harus berpikir efektivitas, efisiensi juga dalam merumuskan sebuah daya tarik wisata baru. Jadi kita harus benar-benar memang menjaga sesuatu itu, fokus menjaga. Misalnya kita mengolah suatu destinasi wisata, kita harus fokus di situ, kita harus mengenali kira-kira kebutuhan wisatawannya seperti apa, segmen pasarnya sudah jelas, yaitu anak-anak dan keluarga. Bagaimana anak-anak itu kebutuhannya seperti apa, keluarga itu seperti apa, kita harus mengenali sehingga durasi waktu mereka untuk berkunjung itu juga harus diperhatikan ya. Jadi lama waktu berkunjung mereka akan menjadi sebuah nilai tambah. Artinya pada saat suatu keluarga itu butuh berkunjung ke suatu wisata kita, kemudian misalnya di situ ada 5 jam di situ, artinya ada hal-hal yang mungkin mereka beli
entah itu makannya, minumannya, atau oleh-olehnya, atau mereka membeli paket wisata yang kita sediakan. Jadi semakin banyak kita menyediakan atraksi atau aktivitas yang ada di situ, itu akan memberikan peluang ekonomi bagi pengembangan aktivitas wisata yang kita lakukan. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada salah kata, salah ucap dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.